Mari kita buka di dalam Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Efesus pasalnya yang ketiga, ayat 16 dan 17. Tema firman Tuhan pagi ini saya kasih judul, bagaimana akarku? How are my root? Bagaimana akarku? Efesus 3 ayat 16 sampai 17 firman Tuhan berkata begini. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kami ada di rumah sakit beberapa hari yang lalu, anak saya yang ketiga dilahirkan lewat operasi dan kemudian kami masuk ke ruangan pemulihan. Hanya 1 hari, sekarang operasinya cepat saudara. Hari Kamis dioperasi, hari Rabu masuk rumah sakit, hari Kamis dioperasi, hari Jumat sudah pulang. Dan karena kami ada di ruangan bersama dengan ada pasien lain yang baru juga selesai operasi di hari Jumat kalau nggak salah saudara. Pasien yang di sebelah ketika dia sudah ada di kamar, dia melakukan telepon dengan ada seseorang dan ada loudspeaker, mereka teleponan pakai loudspeaker dan saya dan istri mendengarkan perbincangan mereka dan kemudian dari suara yang dari suara telepon itu terdengar ada seseorang wanita yang bilang begini, cuma lekua kecil ada belah, cuma kecil, dan saya dari suaranya saya tahu bahwa dia belum pernah dioperasi. Jadi katanya cuma kecil. Dan kemudian saya sambil senyum, saya lihat sama istri saya lihat dia senyum tapi senyumnya marah, kesal. Karena kenapa? Saya tahu dia protes. Cuma le kata kecil ada belah. Coba dulu ngana. Iya kan? Saya juga berpikir, benar ya. Saya tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, bahkan memahami bagaimana rasanya dioperasi. Karena saya tidak pernah dioperasi. Kita juga tidak akan bisa memahami bagaimana penderitaan atau sakit dioperasi kalau kita nggak pernah mengalaminya. Ya, saudara, kita tidak akan pernah mengerti dengan benar jika kita tidak mengalami. Dan kita tidak akan pernah tahu sakitnya jikalau kita belum mengalami. Jadi saya mengerti bahwa Rasul Paulus dengan hasratnya yang besar, dengan passion untuk jemaat di Efesus, Rasul Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus mereka berakar dan kemudian berdasar di dalam kasih Kristus. Karena jemaat di Efesus membutuhkan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka, di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan di Efesus. Mengalami kasih Kristus adalah merupakan pengalaman terbaik yang bisa kita rasakan, yang mungkin pernah kita alami, yang pernah kita rasakan. Tanpa mengalami kasih Kristus, kita tidak akan bisa memahami betapa besar kasih Kristus. Yang percaya bilang amin. Banyak orang mungkin bilang, oh kasih Kristus besar. Betul saudara, kasih Kristus besar. Tetapi kita tidak akan bisa menjelaskan kepada orang lain kasih Kristus itu besar, betapa dalamnya, panjangnya, lebarnya, tingginya kasih Kristus kalau kita tidak pernah mengalami kasih Kristus. Dan ketika kita mengalami kasih Kristus, maka kita
akan punya kekuatan baru, hasrat yang baru di dalam Tuhan. Saya ingat dulu saudara, dulu saya itu berapi-api dan menggebu-gebu melayani Tuhan. Dibanding sekarang, saat saya pertama kali mengenal, merasakan kasih Kristus yang kita sebut cinta mula-mula, saat itulah saat terbaik yang pernah saya alami, di mana saya merasa menggebu-gebu di dalam melayani Tuhan. Jam 3 subuh sudah bertimba air di rumah pastori. Jam 3 subuh saudara. Karena saat itu SMU, saya SMA, kelas 1, saya harus sekolah. Jam 5 subuh itu doa subuh. Setengah 5 sudah selesai, semua kerjaan di pastori sudah beres. Dulu nggak ada mesin saudara, jadi cuma bertimba. Dan kita mengerjakannya dengan segenap hati. Menyapu gedung gereja, membersihkan gedung gereja, itu dilakukan dengan penuh sukacita ketika cinta mula-mula. Dan kita akan punya hasrat yang sama untuk melayani Tuhan, untuk mengenal kasih Tuhan, untuk hidup di dalam kasih Tuhan kalau kita mengalami kasih Tuhan. Yang pernah mengalami kasih Tuhan, cinta mula-mula, katakan amin. Saudara pasti ketika saudara mengalami cinta mula-mula, saudara mengalami yang namanya hasrat yang menggebu-gebu untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Dan kabar baiknya adalah pengalaman pertama mengalami kasih Tuhan bukanlah pengalaman terakhir. Pengalaman mengalami kasih Tuhan itu ternyata itu disediakan Tuhan setiap saat. Setiap saat kita bisa mengalami pengalaman di dalam kasih Tuhan. Dan kalau saudara mau mengalami pengalaman di dalam kasih Tuhan, saudara tidak bisa tanpa saudara berakar di dalam Tuhan. Kita perlu berakar mengalami kasih Tuhan secara nyata saudara. Banyak orang Kristen mengaku Kristen, tetapi mereka belum pernah mengalami kasih Tuhan. Saya berdoa melalui firman Tuhan hari ini, melalui pengajaran firman Tuhan hari ini, kita akan terus mengalami kasih Tuhan. Kita akan berakar, berdasar, kokoh di dalam kasih Kristus. Berakar di dalam kasih Kristus, berakar di dalam kasih Kristus, itu berarti berbicara soal hubungan. Saya bawa sebuah biji. Dan biji ini tidak akan pernah berakar tanpa dia terhubung dengan tanah atau dengan media tanam. Dia tidak akan pernah berakar. Yang ada dia akan jadi busuk. Benih ini. Berakar itu berarti berbicara tentang hubungan. Kita tidak akan pernah berakar tanpa hubungan kita dengan Kristus. Kita nggak akan pernah berakar. Ketika benih terhubung dengan tanah, maka secara otomatis benih itu akan tinggal di dalam kegelapan. Benih akan tinggal dalam kegelapan untuk beberapa waktu. Dan di waktu-waktu inilah, di waktu-waktu di mana dia tinggal di tanah, di dalam tanah, di mana dia tinggal di dalam kegelapan, di waktu inilah benih tersebut harus mengeluarkan akar-akarnya. Dia harus mengeluarkan akar-akarnya supaya dia mendapatkan nutrisi untuk pertumbuhan. Di dalam kehidupan kita, kadang kita ada masalah tantangan ya. Ketika kita ada di saat terkelam kehidupan kita, harusnya
akar kita keluar. Harusnya saat itulah akar kita itu keluar. Akar tidak keluar waktu dia tidak terhubung dengan tanah. Akar tidak keluar waktu dia tidak ada di kegelapan. Akarnya keluar ketika dia ada di dalam kegelapan. Dan ternyata saudara, saya dapati sebuah benih akan bertumbuh, akan keluar akarnya itu ketika ada di dalam kegelapan. Banyak orang Kristen kehilangan imannya ketika kita ada di masa kesukaran. Banyak orang Kristen kehilangan iman ketika ada di masa kesukaran. Tapi ternyata saudara, kalau saudara tahu bahwa saat saudara ada di dalam kegelapanlah saat terbaik di mana akar-akar kita harusnya keluar. Tapi memang tergantung saudara. Kalau saudara tidak tertanam di dalam kasih Kristus, maka akar kita nggak akan bisa keluar. Kalau Roh Kudus tidak ada di dalam kita, tidak menolong kita, maka akar kita tidak akan keluar. Media tanamnya itu menentukan akar kita akan keluar atau tidak. Tertanam di mana saudara, itu akan menentukan akarmu akan keluar atau tidak. Saudara tertanam di mana? Makanya pertanyaan di awalnya tadi adalah, judulnya adalah bagaimana akarku. Di mana saudara tertanam, itu akan menentukan saudara keluar akarnya. Kegelapan sama saudara. Ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan antara penabur, maka dia menunjukkan ada beberapa tempat, media, tempat di mana benih ditaburkan. Dan benih yang bertumbuh adalah benih yang ditaburkan di tanah yang subur. Ketika saudara ada di dalam kegelapan, harusnya akar kita keluar. Kalau kita tidak tertanam di media yang benar, dalam hal ini di dalam kasih Kristus, maka akar kita sia-sia. Saya pernah tanam alpukat. Saya pakai jurus, pakai tusuk gigi dan kemudian taruh air. Ada yang mati, ada yang jadi. Tapi ada yang mati saudara. Kalau saudara mau bertumbuh dengan benar, kehidupanmu berakar dengan kuat, ketika saudara di dalam kegelapan, pastikan saudara harus ada tertanam, ada di dalam gelap, tetapi itu di dalam kegelapan, tetapi itu saudara ada di media, di dalam kasih Tuhan, kasih Kristus, tempat di mana saudara tertanam. Pastikan saudara. Dan pastikan ketika saudara tertanam, berada di dalam kegelapan, pastikan saudara berakar, mulai mengeluarkan akar. Ketika ada di dalam lembah kekelaman, akar harusnya keluar seperti benih. Itu pelajaran pertama saudara. Bagaimana dengan saudara? Apakah ketika kita ada di lembah kekelaman, ada di dalam kegelapan, apakah kita mengeluarkan akar atau malah kita menjadi kerdil? Apakah kita akan melihat dengan cara Tuhan melihat, ataukah kita akan melihat dengan cara dunia melihat? Apakah kita akan tetap percaya kepada firman Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri, bahwa Dia akan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku? Atau saudara akan memalingkan perhatianmu kepada orang lain yang kemudian berkata kepada saudara, sama juga torang,
kita tidak mau masuk, kita tidak tertanam, mari tetap kayaknya saya lebih diberkati daripada kau. Pastikan saudara tetap percaya. Pastikan imanmu berakar di dalam kasih Kristus. Imanmu berakar di dalam kasih Kristus. Pastikan saudara. Karena kalau saudara imanmu tidak berakar di dalam kasih Kristus, maka saudara pasti kehilangan iman. Pasti saudara. Mungkin saat ini orang ada di dalam lembah kekelaman. Dan mungkin ada di antara kita yang mungkin berpikir untuk cari kebiasaan lain. Mungkin 1 bulan 1 kali ibadah boleh stop. Atau mungkin baca firman seminggu sekali boleh stop. Tapi saya mau dorong saudara, ketika sekalipun kita ada di dalam lembah kekelaman, pastikan kita mengeluarkan akar. Jangan pernah goyah imanmu. Pastikan akar imanmu itu keluar. Karena saudara tahu bahwa pencobaan yang saudara alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Karena saudara tahu bahwa penderitaan akan menghasilkan tahan uji. Tahan uji akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan tidak pernah mengecewakan. Karena kita punya kasih Kristus. Pastikan saudara berakar meskipun di lembah kekelaman. Yang kedua saudara, melalui firman Tuhan ini, kita tahu bahwa kita bisa belajar bahwa menumbuhkan akar itu adalah tugas benih. Tugas awal benih adalah menumbuhkan akar. Menumbuhkan akar bukan tugas awal dari keadaan sekitar. Bukan saudara. Saya search, saya cari. Dan saya dapati begini saudara. Proses terbentuknya akar dari benih. Saat benih jatuh ke dalam tanah dan mendapat kondisi yang tepat. Kalau iman kita ada di dalam kasih Kristus, perkecambahan dimulai dengan langkah-langkah berikut. Jadi waktu dia mengeluarkan akar, itu disebut benih ini mulai berkecambah. Dan langkah-langkahnya seperti berikut. Yang pertama yang disebut dengan imbibisi atau penyerapan air. Jadi benih akan menyerap air. Benih menyerap air melalui lapisan luar kulit atau kulit biji sehingga jaringan di dalamnya mengembang dan aktif. Air melembutkan biji, membuatnya lebih mudah untuk akar menembus. Enzim dalam benih mulai aktif dan mengubah cadangan makanan dalam endosperma atau kotiledon menjadi energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Dan kemudian pembelahan dan pemanjangan sel. Sel-sel di bagian embrio mulai membelah dan memanjang, terutama di daerah radikula atau calon akar. Dan pertumbuhan radikula atau akar primer, radikula adalah bagian pertama yang tumbuh keluar dari benih. Dan radikula menembus kulit biji dan masuk ke dalam tanah untuk mulai menyerap air dan nutrisi. Jadi saudara, akar itu harus benih yang memulai. Akar bertumbuh harus inisiatif dari benih. Kalau kita nggak berakar, tidak mengeluarkan akar, belum mengeluarkan akar, tolong jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan gembalamu, pemimpin CG-mu, atau orang tua rohanimu. Maaf, bukan tugas mereka di awal.
tugas awal benih adalah merangsang pertumbuhan akar. Itu tugas awal benih. Jadi ketika saudara dengan inisiatifmu sendiri untuk mau bertumbuh, merangsang pertumbuhan akar di dalam dirimu, pertumbuhan akar iman di dalam dirimu, supaya akar iman kita bertumbuh di dalam kasih Kristus, harus kita yang mulai. Kita hanya mendoakan Leoni, doa kita besar kuasanya, tetapi imannya harus memulai. Banyak orang bilang pendeta ini berdoa tidak pernah sembuh. Tapi di dalam Alkitab dibilang terjadilah sesuai imanmu. Banyak orang kecewa dengan gereja dan kemudian kecewa dengan hamba Tuhan. Katanya maaf, gak ada mujizat di sini. Saya bilang sama tim multimedia, tolong direkam. Karena banyak kita berdoa, selama ini kita berdoa, jemaat Tuhan berdoa dan jawaban doa selalu torang dapat, torang terima. Tapi kadang torang gak mau menyampaikan jawaban doa. Torang gak mau menyaksikan. Tapi saya minta sama Leoni, saya minta sama tim multimedia, rekam. Walaupun itu panjang tadi saudara, 10 menit. Tetapi saya percaya kalau torang punya iman, dikuatkan, torang berakar, torang punya akar keluar, torang punya inisiatif untuk mengeluarkan akar iman kita, supaya akar iman kita berakar di dalam kasih Kristus, maka gak ada jemaat yang kecewa. Harusnya saudara. Kalau jemaat kecewa, jangan salahkan orang lain, lihat diri kita sendiri. Kalau saya kecewa, lihat akar kita. Apakah akar kita benar? Kita sudah punya inisiatif untuk mengeluarkan akar kita atau belum? Atau akar kita keluar tapi di tengah pertumbuhan dia mati. Bukan karena salah tetangga, tetapi kita perlu menguatkan iman kita, mengeluarkan akar iman kita, supaya akar iman kita semakin kuat, bertumbuh di dalam kasih Kristus. Kalau akar iman kita bertumbuh di dalam kasih Kristus, pasti kita akan memberi diri untuk melayani Tuhan. Kalau akar iman kita bertumbuh di dalam kasih Kristus, pasti kita akan melakukan tugas pelayanan dengan sukacita. Kalau akar iman kita bertumbuh di dalam kasih Kristus, maka segala sesuatu yang kita kerjakan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Pasti saudara. Karena kita berakar dan berdasar di dalam kasih. Saya banyak mendengar kesaksian sekarang. Ada banyak orang yang meninggalkan imannya. Karena mereka bilang Tuhan tidak mengasihi. Allah tidak mengasihi mereka. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah untuk saudara dan saya. Apapun keadaanmu, kasih Tuhan tetap tersedia. Yang jadi masalah adalah apakah engkau menerima kasih Tuhan atau menolak kasih Tuhan. Apakah engkau melihat ketika engkau ada di dalam lembah kekelaman, ketika akar imanmu masih kecil, belum bertumbuh, belum berdampak, belum menyerap nutrisi, air yang engkau butuhkan, nutrisi yang engkau butuhkan untuk mengalami pertumbuhan. Dan engkau bilang, engkau kecewa, ya so bertumbuh, so benar sih di dalam kasih Kristus. Media tanamnya sudah benar, tapi karena akarnya masih kecil, nutrisi yang engkau serap masih sedikit, dan engkau kecewa. Harusnya kalau kita jadi Kristen, harusnya saya hidup baik-baik saja. Tapi saya mau katakan bahwa kalau saudara ditegur, kalau saudara sementara dibentuk, kalau sementara saudara disiapkan Tuhan, sekalipun masih ada di dalam lembah kekelaman, engkau jangan pernah berpikir, kita tidak boleh berpikir bahwa kasih Tuhan meninggalkan kita. Engkau tidak boleh berpikir bahwa saudara harus cabut dari media kasih Tuhan dan kemudian tertanam di tempat yang lain.
Richie komplain sama saya. Dia bilang, Papa tidak sayang sama Richie. Saya kaget, saudara. Saya nggak langsung marah. Saya bilang, kenapa Richie bilang begitu? Richie datang dan dia berbisik ke telinga saya. Karena Papa selalu marah-marah Pak Richie. Saya jelaskan, saya berbisik juga ke telinganya. Saya bilang, justru karena Papa sayang, kong Papa marah-marah Pak Richie kalau Richie salah. Jawabannya, oh begitu. Jadi Papa sayang Richie. Papa sayang. Dia bilang, beli mainan dang. Di Mantus kata dia Dalia, panah. Saya sudah tahu maksudnya. Dan saya lihat, itu terlalu mahal Richie. Nanti Papa buatkan yang gratis saja. Dari dahan. Kadang kita seperti Richie. Kita berpikir Tuhan tidak mengasihi kita. Karena kita masih ada di dalam lembah kekelaman. Akar kita masih kecil, baru keluar. Nutrisi yang kita serap masih sedikit. Mungkin kita berpikir, kenapa Kang? Kita ada di dalam Tuhan dan sepertinya berkat Tuhan seret. Mungkin sio saya. Sio apa ya? Sio sayange. Tapi kalaupun akarmu masih kecil, nutrisi yang saudara masih serap sedikit, kecil, masih kurang, jangan cabut dari kasih Kristus. Terus percaya bahwa sekalipun engkau berjalan di dalam lembah kekelaman, gada dan tongkatmu akan tetap menyertai aku. Dan juga di dalam Alkitab Ibrani 12 ayat 6 dan 7 bilang begini, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kalau saudara nggak dapat ajar, Tuhan tidak sayang. Pastor ini memang Alkitab udah bilang begitu. Justru karena Tuhan sayang, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Dan di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kenapa saya terinspirasi untuk membagikan ini? Karena juga kami tim pastoral bertanya, apakah kalau kita susah, kita akan meninggalkan pelayanan? Apakah kalau hidup kita sedang tidak baik-baik saja, apakah kita akan lari dari pelayanan dan kemudian ternyata panggilan saya bukan di sini. Panggilan saya jadi pengusaha. Saya bilang ada seorang yang saya hormati bilang begini. Dengan tuh pengusaha jadi pendeta, masa kamu pendeta mau jadi pengusaha? Dan saya dikuatkan dengan itu. Bukan berarti saya tidak berusaha, saudara. Saya juga berbisnis. Ada bisnis. Istri saya dengan saya. Jadi saya catat istri saya yang live. Ada bisnis, saudara. Tapi saudara harus mengerti bahwa setiap kita punya pertumbuhan yang berbeda. Tidak semua cepat bertumbuh. Tetapi kalau saudara belum bertumbuh bukan berarti saudara gagal. Dan Tuhan tidak mengasihi kita. Tetapi pastikan kalau kita ditaruh di tempat yang tepat, media tanam yang tepat, pastikan kita punya hasrat untuk mengeluarkan benih. Dan sekalipun benih kita mengeluarkan akar, sekalipun akar kita masih kecil, pasti kalau akar kecil, nutrisi yang diserap masih kecil, air yang diserap masih kecil. Tetapi percayalah itu cukup untuk engkau. Ada waktu di mana Tuhan akan menunjukkan kepada engkau bahwa pengiringanmu kepada Tuhan selama ini tidak akan pernah sia-sia. Karena firman Tuhan bilang, jerih payamu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini akan memperkuat iman kita. Semakin giat kita melayani Tuhan, semakin giat kita mengiring Tuhan, semakin kita punya gairah untuk mencari wajah Tuhan, membangun hubungan yang intim, tertanam dan berakar di dalam kasih Kristus.
supaya kita bisa jadi kesaksian bagi orang lain. Seperti jemaat di Efesus, mereka akhirnya jadi kesaksian bagi banyak orang karena mereka berakar dan berdasar di dalam kasih. Sekalipun mereka menghadapi tantangan, jemaat Efesus menghadapi tantangan terutama kepada para pengikut Dewi Artemis. Kalau saudara baca Alkitab, saudara akan temukan waktu itulah di Efesuslah di mana Rasul Paulus hampir dibunuh di Efesus. Karena ada pengikut dari Dewi Artemis. Dan setelah itu kalau kepalanya tidak dapat, yang dibabat siapa? Jemaatnya. Pastornya tidak dapat, siapa yang disikat? Jemaat yang tinggal. Efesus mengalami tantangan. Bukan hanya pergumulan secara lahiriah, tapi juga mereka bergumul di dalam batin. Jangan-jangan mereka akan dibunuh, dianiaya, disiksa. Tapi mereka tetap berakar, berdasar di dalam kasih Kristus. Tetap berakar, berdasar di dalam kasih Kristus. Apapun yang terjadi, karena kita tahu Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya.